Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Semuanya belum jawab. Shalom. Happy Sunday saudara, selamat hari Minggu. Mari kita buka di 1 Petrus 2. Wah, ini yang saya dapat waktu saya berdoa untuk pesan pagi hari ini untuk setiap saudara di ruangan ini. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Mari kita buka handphone atau Alkitab kita. Atau saudara yang nggak bawa boleh lihat di layar. Saya boleh minta maaf nggak saudara? Maksudnya 1 Petrus 1 ayat 2. Mohon maaf. Ampuni. Ada sebuah pesan sederhana yang saya dapat tadi malam buat setiap saudara di ruangan ini. 1 Petrus 1 tuh, oh ya terima kasih. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Siapa yang percaya saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Amin. Saudara, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan artinya seperti ini saudara. God the Father has His eye on each and every one of you. Mata Tuhan tertuju kepada setiap saudara di ruangan ini. Amin saudara. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kalian yang kemarin bagi-bagi roti, bagi permen yang sangat luar biasa di mall. Saudara, pilihan Tuhan atas hidup kita itu seperti ini. Dia tidak pernah merancangkan hal yang kecil dan receh dalam hidup kita. Amin saudara. Dia merancangkan hal yang sangat luar biasa. Dia gak pernah berkata, oh Baja tolong kamu jadi tukang pom bensin di pinggir di kota kecil. Gak ada saudara. Dia ingin saya jadi worship leader yang besar. Megang 1 juta, 2 juta. Dan semua yang besar yang ada di hidupmu saudara. Amin. Mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap kita. Saya berdoa setiap kita bisa mengerti bahwa waktu Tuhan sedang memandangi kita. Tuhan sedang memandangi kita dengan kasih, dengan cinta saudara. Buat setiap saudara yang di rumah juga Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk hidupmu. Mata Tuhan memandangi setiap kita, semua yang di rumah, seluruh di Indonesia. Saudara, izinkan saya share sedikit. Saya sebenarnya berharap ada para jenderal supaya mentalnya lebih terlatih, cuma gak apa-apa. Saya ini besar dan bertumbuh di keluarga yang broken home. Ada ibu saya di sebelah sini, ada mama saya. Mama saya boleh baikkan tangan. Mama saya kalau kemana-mana bilang, ini Mama Ubaja, Mama Ubaja. Saya kenalin sekarang. Itu mama kandung saya yang paling cantik, saudara. Kalau cuma satu mama kandungnya. Waktu saya kecil, saudara, saya itu nggak pernah duduk semeja satu keluarga. Bapak saya, mama saya dan kakak saya. Dan setiap hari yang saya dapat adalah pukulan, setiap hari yang saya lihat adalah bapak saya mukulin mama saya. Jadi kasih bapak itu nggak tergambarkan dalam hidup saya. Sehingga waktu saya sudah dipulihkan sejujurnya, tapi memang belum pulih 100% saudara. Mari kita bahas ya. Nah waktu itu saudara, setiap hari pemandangan itu yang saya lihat. Jadi waktu hari-hari ini, mungkin 5-6 tahun yang lalu, saya dulu pernah pelayanan sama ayah Steve, kalau saudara kenal. Beliau pemimpin di Pelangi. Dia itu hati bapak banget kalau buat saya. Hati bapak banget. Tapi kalau kalian tahu saudara, beliau itu kalau marah suaranya sampai Cibitung saudara. Saya nggak tahu saudara pernah lihat atau enggak. Saya pernah lihat dan saya kabur. Padahal yang dimarahin bukan saya. Beliau pernah marahin tegur anak buahnya, yang kabur saya. Saya takut. Nah tiba-tiba tahun 2015 saudara, beliau berkata seperti ini, oh Baja nanti kamu pelayanan sama saya ke Ambon, dia bilang kayak gitu. Waktu dia bilang seperti itu, saya merasa nggak layak pelayanan bareng dia, karena waktu itu saya juga masih jelek banget lah. Akhirnya beliau gini, oke, terus saya bilang, ayah saya ini pelayanan di Batam. Oke, saya beliin tiket pesawat ya, dari Batam langsung ke Ambon. Dibeliinnya Garuda saudara, Garuda Indonesia. Ku tak layak, saya nggak layak, naik Liong saya layak, nggak apa-apa. Garuda itu apa ya, bukan masalah Garudanya. Sebenarnya ayah ini ingin menunjukkan sebuah kasih ke saya, tapi saya nggak bisa lihat. Saya terlalu kaku. Saya akhirnya naik Garuda Indonesia untuk pertama kalinya.
naiknya itu enggak, gitu. Naiknya dengan damai sejahtera. Sampailah saya di Ambon ketemu ayah, cuman berdua ternyata, tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa. Dan ayah juga kebetulan tahu saya itu baru 10 hari dari Batam, Pulau Penyalai namanya. Saya dari kampung, 10 hari. Jadi saya memang datang ke Ambon itu enggak dengan fit. Dan dia ketemu ayah langsung, oke Baja, kamu ke gereja sini, ayah ke gereja situ. Siap ayah, oke. Saya mengerjakan bagian saya, ada altar call, semua dan lain sebagainya. Tibalah sesuatu yang mengerikan saudara. Akhirnya tiba malam, karena harus tidur. Saya berpikir, ayah akan tidur di hotel, saya akan tidur di rumah pasukan mana lah. Di mana aja. Ternyata ayah bilang gini, oh Baja kita tidur di hotel ya, satu kamar. Terus saya gemeteran saudara. Wah. Saya masuk kamar bukan kayak mau masuk ruang istirahat, kayak mau dicabut gigi saya masuknya. Misi ayah, shalom. Masuk kamar tidur saudara. Saking kakunya, padahal ayah tuh pengen memberikan sebuah kasihnya kepada saya hari itu. Tapi saya gak bisa lihat. Akhirnya dia begini, oke Baja sekarang tidur, besok bangun jam 5 pagi, kita ada doa di pinggir pantai kira-kira gitu. Dan saudara tahu saya bangun jam berapa? 7:30 saudara. 7:30. Dan ayah gak bangunin saya sama sekali. Waktu saya bangun saya lihat jam, ya Tuhan. Ayah udah gak ada di kiri saya. Beliau mandi ternyata. Bukan kamar mandi lah. Saya udah takut banget. Aduh, ini kesalahan fatal betul ya kalau ke provinsi bangun separah itu ya. Saya udah takut, saya lihat di luar juga hujan. Aduh, udah bangun telat hujan, gimana ini? Ternyata ayah keluar, masuk, waktu dia masuk ke depan saya udah gini. Digampar kayak. Enggak, ternyata saya enggak digampar. Dia bikinin saya teh manis, saudara. Dia, Baja, shalom, selamat pagi. Shalom ayah. Maaf baru bangun. Dia bilang gini, enggak apa-apa tadi hujan dari jam 4 pagi. Oh, puji Tuhan. Dia buatkan teh, saudara. Saya masih curiga. Saya nggak tahu dengan setiap saudara ya, setiap kali ada orang atau Tuhan mencoba memberikan cintanya, kita curiga banget. Saya curiga banget. Ini dikasih garam jangan-jangan di tehnya nih. Jangan dikasih sianida. Gara-gara saya nggak bangun. Baja ini teh hangat ya. Saya minum, gemeteran. Nggak apa-apa Baja, it's okay. Dan sejujurnya saudara, 70% di dalam batin saya nggak terima situasi itu. Karena saya punya luka di sana. Tapi itu menyembuhkan sangat banyak. Kemarin, ternyata saya tahu waktu Tuhan menawarkan cintanya ke kita. Sederhana nih, gak usah yang ribet-ribet saudara ya. Kemarin itu saya pelayanan sama anak-anak Rumah Shalom ini. Saya lupa namanya. Dan mereka itu luar biasa saudara. Kakak-kakak pada kalah. Mereka kalau bagi-bagi stiker, bagi kue. Kalau kita kakak-kakak bagi, corona, gak ada yang mau saudara. Kalau mereka yang bagi, lucu. Ya, bisa juga, dahsyat kamu ini. Nah saya mencoba melakukan apa yang ayah lakukan ke saya. Saya coba datangin ke mereka pas makan. Saya coba suapin saudara. Mau disuapin enggak? Enggak. Saya mau disuapin enggak? Saya coba ambilin. Jangan disuapin Kak. Dia gak tahu banyak cewek yang pengen saya suapin. Tapi waktu dia saya tawarin dia gak mau. Bukan itu poinnya sih, tunggu. Sabar. Nah tapi ada satu anak, sini nih kalau gak salah. Sini. Aku buatkan teh manis dengan garam, sini. Sini Ana, take my hand. Gak apa-apa, dia gak mau. Tapi kemarin saudara, habis selesai bagi-bagi permen, saya giniin tangan saya. Ana ayo kita gandengan tangan. Saya gandeng dia. Saya berasa punya anak saudara. Ada lift, 1, 2, 3 lompat. Iya biar gak kena maju. Saya ingin mungkin saya gak bisa bilang I love you ke mereka setiap hari. Tapi saya mau gandeng mereka dengan menunjukkan kasih saya ke mereka. Terkadang Tuhan menawarkan itu sama setiap kita yang simple kok. Tapi kebanyakan kita nih nolak saudara. Secara gak langsung. Sini kakak suapin. Enggak, ngotot lagi.
Aku tuh nawarin disuapin, bukan mau dipukulin enggak, disuapin. Enggak mau, ya enggak apa-apa. Dan perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Bapa, itu yang akan menyembuhkan sangat banyak, saudara. Hari-hari ini apalagi di tengah peperangan yang sangat dahsyat, kita butuh banyak memulihkan diri kita di dalam supaya semua yang di roh bisa keluar dengan sangat baik. Dan boleh ayatnya ditampilin aja. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Saudara, Tuhan punya rencana atas setiap hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah setiap rencana yang dari kita, yang itu bukan dari Tuhan, mari kita coba sisihkan, saudara. Saya nggak tahu apa rencanamu, saudara. Tapi dulu rencana saya adalah, saya berencana untuk nggak punya rencana apa-apa. Saudara, kalau saudara pernah sekolah, saya adalah anak yang kalau ditanya, kamu jadi apa? Saya nggak tahu mau jadi apa. Obaja mau jadi apa? Mau main bola mau? Oh ya, bagus kayaknya tuh. Jadi ini, ya bagus. Nggak ada tujuan hidup. Dan saya tahu rencana Tuhan itu ada dalam hidup saya. Jadi rencana saya yang tidak pengen punya rencana apa-apa itu, harus saya buang. Amin, saudara. Saya nggak tahu apa rencanamu hari-hari ini. Apa masa depan, apa cita-citamu yang sudah kau pikirkan. Tapi kalau kau coba doa dan renungkan, dan kalau kau tahu itu bukan bagian dari rencana Tuhan, mari letakkan, saudara. Mari letakkan. Bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saya adalah untuk saya jadi orang yang sangat besar. Tapi saudara, ada satu DNA, mari kita belajar juga ya. Satu DNA di keluarga saya dan kutuk yang harus banyak dipecahkan, saudara. Saya ini punya opung, namanya Leo Tampu Bolon. Wah, nama opung doli saya Leo Tampu Bolon, saudara. Tidak kebetulan mentor saya namanya Bapak Leo, tapi tidak Tampu Bolon beliau. Dan ada DNA yang saya tahu harus saya potong dari opung saya. Opung saya ini nomor 1, saudara, di Baligi. Penjudi nomor 1 sebaligi. Setobasa. Opung saya itu, aduh, mengerikan sekali. Dan saya punya bapak saya itu ketua pemerintahan preman di Pasar Keranji, saudara. Dia yang megang kendali wilayah-wilayah situ. Dan itu mengalir di darah saya. Dan maafin saya ya, Ma. Sorry ya, Ma. It's okay? Dan saya baru sadar juga ternyata keluarga saya itu banyak kutuk yang aneh, saudara. Jadi memang harus diputuskan terus untuk mencapai rencana Tuhan yang dahsyat ini. Saya lihat opung saya ada kutuk kemiskinan, saya lihat ada kutuk perjinahan, ada kutuk kemiskinan juga. Yang saya tahu itu harus di-break. Dan ini permasalahannya, saudara. Waktu itu di-break dan dipotong satu demi satu, itu rasanya nggak begitu enak, saudara. Tapi kalau itu nggak pernah di-break, hidup kita nggak akan ada terobosan besar di sana. Saya tahu cara pandang saya yang miskin, hidup saya dan mental yang miskin, nggak bisa membawa saya ke mental raja-raja. Ke sebuah panggilan yang sedang saya jalani hari ini. Yang Tuhan harus break dari tahun-tahun ke belakang. Kenapa? Untuk mencapai rencana yang Tuhan mau. Saya nggak mungkin terus menjalani DNA dari opung saya untuk berjudi sebekasi, nggak bisa, saudara. Saya juga nggak bisa teruskan bapak saya jadi ketua preman. Tapi waktu ada DNA dan darah Yesus yang dia taruh dalam hidup saya, itu merubah semuanya, saudara. Amin. Merubah semua yang ada di hidupmu. Semua kemiskinan yang ada dalam hidup saya, waktu saya serahkan rencana dan hidup saya di tangan Tuhan, Tuhan mulai poles dan rubah satu demi satu. Bolehkah Tuhan merubah itu di hidupmu, saudara? Atau kau akan memilih Tuhan yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini jangan. Bolehkah kau izinkan Tuhan mempoles dan merubah hidupmu satu demi satu? Gak enak, saudara. Kalau saudara mau tahu saya semiskin apa, saya itu semiskin ini. Kalau dulu ya, orang kalau makan, kalau saya menengah ke bawah ya, makannya ya malam nasi goreng, bubur ayam, nasi telur, Indomie, udah. Tapi begitu kita dengar, ayo makan steak, ini yuk makan steak sirloin, tender medium rare, harganya 300.000. Orang miskin ngomong kayak gini, ngapain mahal-mahal, makan nasi goreng aja 15.000 kenyangnya sama. Itu miskin, saudara. Dan saya tahu itu harus di-break dalam hidup saya.
Kemiskinan membuat kita nggak bisa melihat sesuatu yang besar di depan. Setiap kali, oh baca kamu itu akan jadi orang yang hebat. Apaan? Ini miskin, saudara. Kalau orang berkata, hei kau akan jadi WL yang hebat, kau akan jadi penginjil yang hebat. Apaan? Kau nggak bisa lihat. Tapi kalau ada orang-orang yang bisa lihat itu di hidupmu, mari sepakat sama mereka. Dan izinkan Tuhan membreak cara pandang kita yang miskin itu. Saya nggak tahu saudara hidupmu sekarang ada di titik sebelah mana. Tapi saya mau berkata dan pesannya hari ini, dia ingin menarikmu ke tempat rencana yang sangat besar saudara. Halo? Amin? Rencana yang sangat besar. Sekitar 1 tahun yang lalu waktu hari raya lebaran saudara. Ada satu breakthrough dalam hidup saya. Saya kalau lebaran biasanya saya akan pergi ke Jogja ketemu sama bapak saya. Saya menghormati beliau, beliau agama seberang. Saya datang kepada beliau dan saya berharap saya bisa menginjili dia. Berharap, harapannya seperti itu. Tapi tiba-tiba waktu saya coba menginjili, dia ngomong yang lain. Dia coba jelek-jelekin mama saya lah kira-kira. Akhirnya saya bertengkar sama dia. Di tengah jalan saudara. Di tengah jalan, ini drama banget parah nih. Film azab apa ini. Saya berdebat. Itu pertama kalinya dalam 25 tahun dalam hidup saya berdebat sama bapak saya. Enggak, Yesus enggak gitu Pak. Enggak, mamaku enggak gitu. Enggak. Biasanya saya, iya. Enggak Pak, Yesus enggak gitu. Saya coba, ini enggak sopan saudara ya, jangan digituin ya bapaknya ya. Saya coba lakukan itu dan di ujungnya saya cuma di tengah pertengkaran saya datang, Pak, maafin aku ya. Tapi aku pilih Yesus. Saya pulang ke Bekasi. Bapak saya Muslim saudara sampai hari ini. Saya ini orang Kristen pertama dari darah keturunan bapak saya. Karena saya tahu Tuhan, saya harus, mungkin saya akan dikucilkan sama keluarga saya. Tapi saya tahu waktu darahmu kau suntikan dalam hidup saya. DNA dan destiny saya berubah. DNA dan destinimu berubah saudara. Saudara buat yang kau dari provinsi yang kau baru hadir. Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk hidupmu. Engkau tidak datang ke tempat ini, saya tahu tidak untuk bercanda. Kau ingin kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Mari cari Tuhan 5 hari ini, 6 hari ini. Kita cari Tuhan sama-sama saudara. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan sangat ingin memberikan cintanya kepada setiap kita. Waktu Tuhan memberikan, cara Tuhan mencintai kita itu beda-beda saudara. Cara Tuhan mencintai saya beda, mencintaimu caranya akan beda. Salah satu cara Tuhan mencintai saya adalah dengan dia dulu nyuruh saya motong rambut saudara. Dulu rambut saya panjang banget sampai kaki saudara. Gondrong, gak jelas. Kalau sekarang saya lihat foto saya, Obaja yang dulu, ini siapa ini? Rambutnya panjang banget. Yang ini kan ganteng nih, rambutnya pendek. Dulu saya nggak bisa lihat itu dari Buin. Buin kan, Obaja ayo potong rambut. Sebenarnya itu I love you juga saudara. Kenapa dia nggak mau saya jadi gembel terus? Dia ingin saya terus berubah, metamorfosis saudara. Berubah. Dia ingin saudara juga berubah dari ulet jadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi cara Tuhan mencintai kita, itu jangan pikir kayak film Korea saudara. Jangan kebanyakan nonton film Korea. Ya nonton boleh ya, maaf ya buat yang nonton, sorry. Nonton aja. Izinkan Tuhan mencintai kita dengan caranya saudara. Dan satu lagi. Waktu kita mulai masuk dalam rencana Tuhan saudara. Di ayat ini juga dibilang kita dikuduskan. Siapa yang ingin dikuduskan pagi hari ini saudara, amin. Salah satu arti dikuduskan artinya engkau dipisahkan saudara. Dipisahkan dalam arti seperti ini. Waktu kau, mungkin ini semua kayaknya sama ya. Waktu kau mulai pelayanan, kau akan dikucilkan sama teman-temanmu. So kudus loh. Gue gak mau main lagi sama lo. Itu kamu lagi sedang dipisahkan saudara. Semakin saya ikut Tuhan hari-hari ini, saya merasa kok makin banyak gak bolehnya ya. Ini boleh gak sih? Kayaknya gak boleh deh. Kenapa Tuhan sedang misahin kita? Dari yang apa? Tidak kudus saudara. Itu cara Tuhan menjagai setiap kita.
Bahkan dalam pertemanan, teman sepelayanan saudara. Kau harus berani pilih temanmu. Kau sedang dipisahkan hari-hari ini. Buat anak STT, kalian dipisahkan banget ya. Gak boleh keluar kemana-mana. Nanti nakal. Kelapo, nanti ada yang kelapo, nanti ada yang kemana. Di sini, di asrama aja. STT, asrama Embe. STT, asrama Embe, lantai 5. Udah, ya macam-macam. GoFood sekali-sekali gak apa-apa. Itu kau sedang dikuduskan, saudara. Halo, amin. Saudara, waktu saya mulai, kencang banget ya, kayak lagi curhat, amin ya. Saya dulu punya teman banyak banget, saudara. Saya ini friendly. Saya punya teman, ada yang namanya David Alatelefjan, ada yang namanya Albert dulu soundman di sini. Semua teman yang seru, kalau nongkrong bisa sampai jam 2 pagi sama mereka. Nongkrong apa itu jam 2 pagi? Gak jelas, saudara. Dan saya tahu bahwa ada beberapa teman yang saya harus potong hubungannya. Tapi sakit. Karena saya sama beberapa teman saya itu hubungannya 10 tahunan, saudara. Bukan hubungan 2 bulan, 3 bulan. Tapi waktu saya tahu saya harus dipisahkan dari mereka. Itu mungkin gak mudah, tapi akan ada sesuatu yang berubah. Dulu saudara, saya tuh ngikutin orang pokoknya. Dulu saya kalau style saudara, dulu ya, celana pendek, sepatu saya injek, rambut gondrong, baju berantakan. Dan saya anggap itu ganteng. Oblok banget saya saudara. Saya ikutin itu sampai 2012, itu saya banggakan itu. Itu ada, karena saya contoh satu orang, ih keren banget nih orang. Gembel, sepatu diinjek. Sungguh ku bangga Bapak. Saya jalan kemana-mana. Wah jalan. Tapi kan satu hari saya akan melayani Tuhan, melayani orang-orang gembala-gembala. Saya kan gak bisa pakai sepatu pantofel saya injek, ada pendek. Shalom, reggae saya gak bisa. Amin bro. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ini ada teh sama garam mau gak? Gak apa-apa saudara, dulu saya bangun sampai 7:30 gak dipukul lah, ini gak apa-apa. Dan saya bersyukur hari-hari ini saya ditemukan oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Salah satunya ini Bapak Rolis saudara. Bapak Rolis ini mentor, kakak, teman, abang. Wah lengkap lah. Saya ini melihat hidupnya dia ini rada unik saudara. Dulu kami itu sempat nginep di Sanggar berapa lama bareng. Hidupnya sama. Saya tahu tidurnya dia, saya tahu sendawanya beliau, saya tahu makanan kesukaan dia, pete dan lain-lain. Hidupnya normal, saudara. Tapi ada satu hal yang saya pelajarin dari hidupnya. Saya ingat waktu itu kami ke bangsa-bangsa kapan gitu. Dia itu selalu bangun pagi duluan, cuci muka dia akan pakai pelembab, dan dia akan basaro depan kaca. Waktu itu mau ke Meksiko kalau nggak salah. Dia lakukan itu. Dan kami yang nginep di Sanggar, nggak ada yang begitu. Waktu itu ada Randy juga, siapa. Waktu itu kita belum kayak gitu. Jadi nanti dia bangun pagi, kita semua masih tidur, dia teriak, Randy, bangun! Baca, bangun! Kita dibangunkan saudara. Dan saya lihat ada perbedaan yang besar di hidupnya. Beliau itu punya hubungan yang luar biasa dengan Roh Kudus. Bahkan di tengah lagi ngobrol begini. Beliau itu kalau bikin lagu, enggak lagi sendiri saudara. Lagi ngobrol gini. Dapat lagu. Bentar. Keren banget saudara. Kalau saudara tahu lagu yang ini apa? Na Indonesia diselamatkan. Beliau itu bikin lagunya di sofa, lagi diri, duduk di atasnya saudara. Coba. Unik saudara. Dan Tuhan membuat saya berteman dengan orang-orang seperti itu. Dan sekian tahun ini, sadar atau enggak sadar, saya juga berteman dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang dulu saya pandangin dari jauh. Saya berteman dengan Pak Leo, Bapak Leo Paisa, dahsyat sekali saudara, kalau dia sudah bawa penyembahan di ruangan ini. Dulu itu saya kayak jemaat di belakang lihat beliau, wah altar call keren banget nih orang. Dan Tuhan bawa saya bisa bergaul dengan beliau. Dan saya lihat caranya hidup saudara. Caranya hidup normal sebenarnya. Tapi yang membuat perbedaan saudara, ini saya mau kasih tahu, mungkin saudara belum tahu. Dia itu selalu resah dalam hatinya. Mau lagi fun, mau lagi makan, dia tuh selalu coba nyari Tuhan di hatinya. Even lagi main games.
Dan saya tahu saya nggak punya itu. Dan saya coba pelajarin dan perhatiin. Makanya setiap kali saya ada kesempatan berdua sama beliau, saya coba diem dulu. Ini orang lagi gimana ya? Saya lihat, oh lagi merenung. Nanti beliau akan coba cerita seperti ini. Sebenarnya saya nggak tahu ya, Kaleo itu mungkin bukan nanya kali ya, lebih menguji saya. Dia suka nanya pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya Kaleo bisa jawab nih, kayaknya saya diuji. Tapi setiap kali saya belajar dan melihat Kaleo, saya selalu menemukan jawaban yang baru. Kami ini kalau ngumpul berdua ngomongin bola saudara, ngomongin motor, kadang-kadang saya nggak ngerti motor apa. Beliau tuh suka banget motor, oh baca ini bannya bagus, oh iya bagus Cika. Ya. Ini mereknya ini, oh iya nggak ngerti saya. Bagus motornya Kak, iya. Pokoknya beliau itu passion banget saudara kalau mau ambil warisannya, urapannya, ngomongin motor saudara salah satunya. Dia suka motor yang apa? Kopling-kopling gitu loh saudara. Kalau kita kan Lexi, Matic. Sponsor iklan ya, sorry. Saya bergaul salah satu lagi dengan Ibu Ruth Apung. Dulu dia adalah seperti saya melihat ayah yang dulu, tapi ini lebih jahat lagi. Saya nggak pernah menyangka saya bisa berhubungan sedekat ini hari ini sama beliau. Dulu setiap kali saya berpapasan doang, nggak ada janjian. Dia cuma lewat, oh Baja, saya mau bunuh kamu, terus dia jalan lagi. Oh Baja, rambut kamu mau saya jambak, ya. Jadi perjumpaan kami ini apa ya? Kayak musuh antar generasi. Saya nggak salah apa-apa padahal. Tapi yang dia lihat di hidup saya adalah saya akan menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan salah satu dari rambut dan banyak karakter hidup saya yang harus saya rubah. Waktu saya mulai berteman dengan beliau, wah dahsyat banget saudara. Waktu saya izinkan beliau mencintai saya, sama gemeterannya waktu saya berhadapan dengan ayah. Oh Baja, ayo kita makan siang. Wah. Mau makan di mana Oh Baja? Wah. Kalau masalah makan saya confident saudara. Bebas Bu, bebas. Oke. Makan pizza ya Bu ya? Oh iya. Yang gede, keju semua, oke. Waktu saya dikasih keju, pizza, dia ngomong sangat banyak. Oh Baja, dia mulai cerita isi hatinya. Saya mulai berani nanya. Mungkin saudara belum pernah tanya. Saya tanya, Bu, setiap kali ibu mesti ngomelin orang, hati ibu gimana sih? Dia cerita. Ibu curhat. Pernah kan Ibu curhat sama kalian? Mau saya pernah sekali. Hatiku sebenarnya sakit ya, dia bilang gitu. Oh, ya. Udah lah, jangan lah. Saudara jangan tahu, ini antara hati ke hati soalnya. Saya mulai berteman dengan beliau dan setiap kali, sekarang kalau berpapasan, oh Baja, kabut ya? Wah iya Bu, siap. Oh Baja, altar call, oh iya siap. Ibu gak mau bunuh saya lagi? Enggak oh Baja, oh iya silakan lewat, terima kasih. Dan saya bersyukur dengan teman-teman saya di kiri kanan, di ruangan ini, yang sedang fight, kita fight dari satu lawatan kepada lawatan yang lain. Sebelum saya berikan kepada Bapak Rolis, izinkan saya menyelesaikan ayatnya saudara. Boleh tampilkan sekali lagi. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara ini pesannya kiranya, apa saudara? Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas hidupmu. Amin. Jadi yang membuat kita taat sampai hari ini, membawa kita sampai hari ini adalah karya Tuhan di atas kayu salib yang sudah menjamin setiap kita. Menjamin kita untuk taat saudara. Izinkan saya tutup dengan satu kesaksian. Hari itu semua sedang ada pertobatan kalau nggak salah. Dan ibu suruh kita untuk selama Senin, Selasa, Rabu kalau nggak salah berdoa cari Tuhan masing-masing, betul ya? Dan cawan yang saya pilih waktu itu saya coba berdoa, Tuhan saya isi cawannya apa ya? Waktu saya doa, saya nggak dapat apa-apa saudara, tapi saya udah punya ide. Saya mau nyembah Tuhan jam 12 malam sampai jam 3. Tapi nggak di rumah, saya mau nyembah di mana. Akhirnya malam-malam itu hari pertama saya memilih nyembah di depan Stadion Bekasi. Waktu itu masih saya sendirian jam 12 di jalan. Saya main gitar, nyanyi How Great, nyanyi Hosena, nyanyi apa. Ternyata di situ saya melatih ini apa ya?
Saya kalau di sini kan berani banget saudara. Ternyata waktu saya di jalanan nyanyi, orang lewat, saya malu juga. Sembah dan puji. Saya dilatih motong malu itu saudara. Jadi nyanyi 3 jam, saya gak ngerasain apa-apa. Tapi saya terus, wah. Nah hari kedua saudara. Hari kedua waktu saya berdoa, Tuhan saya doa di mana nih jam 12 malam. Muncul di hati saya di perairan. Dan di laut saudara, di laut. Saya coba cari laut mana yang paling dekat sama Bekasi. Saya pilih akhirnya Muara Gembong saudara. Muara Gembong. Dari sini ternyata 2,5 jam. 2,5 jam naik motor. Saya berangkat jam 11 malam ke sana. Ke Muara Gembong saudara. Saudara mungkin gak tahu tempatnya. Itu ujung dari ujung seujung-ujungnya Bekasi saudara. Saya naik motor ke sana. Dan ini yang terjadi, ini tantangannya. Waktu saya mau sampai ke pinggir lautnya. Setengah jam dari tempat itu sudah mangrove saudara. Dan air laut itu sudah naik ke jalanannya. Jadi jalanannya itu udah ketutup sama air. Jalur yang saya harus lewatin ke Muara Gembong udah ketutup sama air laut. Nah waktu itu saya diem. Ini pulang apa lanjut ya? Saya memutuskan lanjut, no turning back. Rock kita no turning back kalau kayak gitu kan. Istina mana? Turning back. Akhirnya saya maju. Kalian tahu saudara kalau udah ada air sama tanah liat apa yang terjadi sama motor? Mandek saudara. Setiap jalan dikit saya harus berhenti ngeluarin tanah dari ban motor saya. Dan jalan lagi, mandek lagi. Kayak gitu sejam. Dan saya mulai mikir, apa saya doa di sini aja ya? Allah mengerti, Allah peduli. Tapi saya dengar ada satu suara gini. Siapa tahu Tuhan udah nunggu di sana. Oke, siap. No turning back kita. Saya keluarin lagi. Laut saudara itu udah berombak. Ini motorku aduh jadi speedboat bentar lagi. Saya jalan. Sampailah saudara setelah 1,5 jam. Saya ngeluarin tanah dari motor saya. Saya berhenti. Badan saya kotor banget. Ternyata di pinggir laut itu saya gak sendirian. Rame sekali saudara orang pada nongkrong. Pertanyaannya sederhana. Dek kamu dari mana? Oh iya. Habis nyari kodok tadi pak. Sorry pak. Baju saya kotor semua. Saya bawa gitar, bawa apa, sepatu udah saya lepas. Dan ini saudara, saya cari tempat sendiri pojok. Saya duduk, saya buka gitar saya. Saya ngenjreng. Terus Tuhan langsung ngomong kayak gini, oh Baja, saya udah nunggu kamu dari tadi. Dan waktu Tuhan bilang kayak gitu, saya udah gak bisa nyanyi apa-apa lagi. Saya cuma main di C, main A minor, main G, F. Dan saya terus nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya berjumpa dengan Tuhan di pinggir laut setelah 3 jam itu. Saya bilang Tuhan ini harga baju kotor ini gak seberapa lah dibanding aku ketemu engkau hari ini. Saya mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam saya doa sembah Tuhan. Saya gak bawa apa-apa, saya cuman sembah Tuhan. Habis itu baru saya bawa dancer, saya bawa acara yang harus kita bawa sama-sama. Dan saya lihat bahwa sampai hari ini Tuhan terus menjagai kita. Saya tahu, saya punya pilihan waktu itu tuh untuk balik. Tapi karena ada roh Tuhan yang terus membisikkan, mengarahkan saya. Sehingga saya terus maju ke pinggir pantai itu. Dan sekali lagi saya berjumpa dengan Tuhan di sana. Saudara yang memampukan engkau dan saya adalah Tuhan. Amin. Sekali lagi pesan dari saya, Tuhan punya rencana yang sangat ajaib buat setiap saudara. Izinkan Tuhan merekayasa hidupmu. Mari taruh rencana kita dan mulai, ya Tuhan ini rencanamu, aku mau. Dan mari kita sepakat dan percaya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan yang akan menggenapinya atas hidup kita. Amin saudara.